Hai semua, assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channelku lagi ya Bunda. Alhamdulillah ini aku sudah ke pasar tradisional lagi setelah kemarin itu kurang lebih 1 bulan ya. Aku tuh gak ke pasar tradisional di perantauan. Nah berhubung aku udah di perantauan lagi, terus ini mau memasuki bulan Mei, jadi sekalian ya aku belanja ke pasar untuk stok itu. Oke deh, langsung aja ya. Ini aku mau unboxing dulu belanjaan yang sudah aku beli. Nanti sekaligus aku mau sepil harga dan juga food prep. Nah, untuk belanjaanku kali ini memang lumayan banyak dan habisnya juga lumayan banyak juga ya, karena beberapa stok untuk kebutuhan masak di kulkas itu pada habis, makanya untuk kali ini aku beli sekaligus. Dah, yang pertama ini aku beli tahu coklat. Aku tuh cuma beli 3.000 aja ya Bun. Jadi untuk tahu coklat 3.000 tuh dapat 6 kalau nggak salah. Aku tuh nggak ngitung ya. Biasanya sih kalau aku beli 5.000 dapat 10. Terus ini aku juga beli perikanan. Jadi di sini tuh aku beli ikan pindang dan juga ikan tongkol. Nah, untuk ikan pindang sendiri itu satu keranjangnya 4.000, jadi aku beli 3. Totalnya itu kan ada 6. Nah, harganya itu 12.000. Sebenarnya aku mau nyari yang 10.000 dapat 3 ya, tapi ternyata nggak ada. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, aku beli yang satu keranjangnya itu harga 4.000. Lalu untuk tongkolnya itu aku beli 10.000 ya. Nggak tahu tuh dapat berapa. Nah, nanti tuh ikan tongkolnya rencananya mau aku buat ikan tongkol suwir. Berikutnya ini aku juga beli percabaian. Jadi untuk cabai yang aku beli semalam itu ada 3 jenis. Yang pertama ada cabai merah atau cabai keriting. Itu aku beli 14.000. Kemudian untuk yang cabai ceplus atau cabai rawit hijau kecil itu aku cuma beli 3.000 ya. Nah, terus aku juga beli cabai hijau yang besar, itu aku beli 5.000. Nah, ini untuk cabai merah maupun cabai yang lain itu udah aku petikin ya tangkainya. Jadi ketika aku videokan itu tinggal aku masukkan aja ke food container. Awalnya memang belum aku petikin, tapi waktu aku video aku berhentiin dulu videonya supaya durasinya tidak terlalu panjang gitu ketika aku metikin cabai. Dan alhasil ketika sudah selesai aku metikin, aku hidupkan lagi kameranya. Terus ini dia ya Bunda, untuk cabai hijau besarnya tuh Masya Allah, apa ya, bagus-bagus. Terus besar-besar gitu. Dan aku tuh beli 5.000 dapat banyak. Untuk cabai merah itu sekarang lebih mahal daripada cabai rawit ya di sini. Tapi nggak tahu ya kalau di tempatnya Bunda-Bunda. Nah, ini dia ya Bun, cabai rawit hijau atau biasa aku sebut dengan cabai ceplus. Aku memang cuma beli 3.000 aja. Karena untuk cabai ini memang biasanya aku stok ya di kulkas. Jadi cabai ini bisa untuk apa ya, temen makan gorengan atau bisa digunakan untuk membuat sambal kecap. Nah, untuk harga 3.000 juga menurutku dapat banyak sih, alhamdulillah. Walaupun tidak yang terlalu besar banget, kecil-kecil gitu, tapi menurutku udah worth it banget. Nah, berikutnya ini aku juga beli daun jeruk ya Bunda. Ini aku beli 2.000 dapat segini. Alhamdulillah dapat banyak. Nah, begini ya Bunda caraku menyimpan daun jeruk. Jadi ini aku lagi memilih dulu daun jeruk yang sekiranya itu bagus. Nanti aku akan pisah. Jadi yang bagus-bagus itu nanti akan aku simpan di freezer. Kemudian daun jeruk yang menurutku itu nggak yang terlalu bagus, nanti aku mau simpan di plastik aja atau di tempat food container yang lain. Jadi aku pisah, tidak aku taruh di freezer ya Bunda. Nah, berhubung ini daun jeruknya itu agak basah, nanti sebelum aku simpan di freezer, aku mau keringkan dulu ya. Aku kipasin pakai kipas angin. Tapi memang waktu aku food prep itu masih dalam keadaan basah. Nanti kalau misalkan aku udah selesai food prep, udah selesai semuanya, aku mau keringkan dulu. Karena aku pernah ya Bunda menyimpan daun salam maupun daun jeruk itu aku pernah dicuci dulu. Nah, sedangkan kalau misalkan habis dicuci itu kan ada airnya gitu ya.
kalau misalkan disimpan di freezer itu nanti bakalan jadi es batu, itu gak worth it ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpan daun jeruk maupun daun salam, aku sih nggak aku cuci dulu ya bunda, karena kalau misalkan basah itu nggak worth it. Lalu ini aku juga beli bayam, aku beli 2 ikat, harganya 10.000, jadi per ikatnya itu harganya 5.000. Nah, untuk bayamnya ini sudah aku petikin ya. Aku memang hanya mengambil daunnya aja ya kalau misalkan aku masak bayam. Tapi kalau misalkan ada bayam yang masih muda-muda banget sih biasanya aku juga pakai tangkainya. Tapi kalau misalkan bayamnya itu menurutku udah tua, aku cuma pakai daunnya aja. Lalu ini aku beli sayuran yang lain ya. Jadi di plastik itu ada timun, itu juga ada wortel, ada kacang panjang, dan juga ada putrén. Nah, kalau ini tuh requestnya Pak Su ya. Beliau itu pengen dimasakin tumis putrén dicampur sama wortel, dicampur sama bakso. Nah, waktu aku membuka plastik yang bagian wortel, terus ada putranya juga, ternyata aku kaget ya bunda, karena wortelnya itu ada yang busuk satu. Aku tuh nggak tahu ya semalam milihnya kurang kurang teliti atau gimana, tapi waktu aku cek itu ada wortel satu yang busuk, makanya aku buang. Untuk kacangnya sendiri ini aku beli 3.000 ya bunda. Harga kacang sekilonya 12.000. Aku memang cuma beli 3.000 aja karena rencananya ini untuk membuat pecel sayur atau enggak nanti buat campuran becek terong ya bun. Nah, ini aku petikin satu persatu. Itu ada kacang panjang yang nggak aku petikin, aku sengaja nggak campurkan karena itu tua ya bunda, jadi tidak aku campurkan. Terus untuk putranya sendiri ini aku beli 5.000 ya bunda. Putrén 5.000 ini seperempat ya bun. Untuk putrenya ini tuh cuma besar bagian kulitnya ya, waktu dibuka tuh isinya kecil banget. Nah, terus juga cuma dapat berapa kemarin ya itu. Aku nggak hitung sih, tapi memang jadinya itu sedikit. Nah, tadinya kan aku masukkan ke food container yang itu, tapi ternyata karena putranya tuh kecil-kecil, masih ada space. Jadi aku mau gabungkan dengan wortel. Nah, ini aku lap dulu ya bunda karena wortelnya tuh agak basah. Terus ini juga ada bagian wortel yang mau busuk, jadi aku potong gitu. Untuk wortelnya sendiri aku beli seperempat ya, harganya 4.000. Nah, ini wortelnya aku potong-potong ya bunda, karena kan wortelnya panjang, sedangkan food containernya itu tidak yang terlalu panjang, jadi aku potong supaya muat. Lalu ini aku juga beli sawi putih, aku beli 5.000 dapat satu ya. Nah, ini aku mau potong-potong terus aku masukkan ke food container. Tak lupa aku cek satu persatu ya bunda sawi putihnya, takutnya kalau misalkan aku tuh motong langsung tanpa dibuka satu persatu itu ada uletnya, karena aku pernah ya bunda nemu ulet gitu di sawi, makanya aku rada was-was gitu. Jadi sekarang kalau misalkan aku motongin sawi, aku cek satu persatu untuk memastikan ada ulatnya atau enggak. Walaupun dari tampilan luarnya itu sawinya cantik, bagus gitu, tapi kita nggak tahu ya bunda untuk di dalamnya tuh kayak apa. Makanya untuk memastikan ada ulatnya atau enggak, aku cek satu persatu. Dah, alhamdulillah untuk sawinya tuh nggak ada uletnya, nggak ada yang busuk, jadi aman ya bunda. Oke, ini udah selesai aku potongin sawi. Berikutnya ini aku mau motongin tangkai terong. Oh iya, untuk terong ini aku beli setengah kilo ya, harganya 6.000 dapat 5. Nanti untuk terong ini rencananya mau aku buat becek terong ya bunda. Berikutnya ini aku beli daun bawang dicampur sama seledri. Nah, ini aku belinya di 2 tempat ya bunda. Jadi di tempat yang pertama aku beli 2.000, kemudian di tempat yang kedua aku juga beli 2.000. Aku memang sengaja beli daun bawang banyak karena memang rencananya di pekan ini ada menu soto ayam. Nah, kalau misalkan menu soto ayam itu menurutku kalau misalkan banyak daun bawangnya itu tambah enak ya bunda.
makanya aku beli banyak sekalian. Terus ini aku juga beli bumbu dapur. Yang pertama itu ada serai, terus ada lengkuas, ada kunyit, dan juga ada jahe. Itu 8.000 ya semuanya. Kata penjualnya yang mahal itu jahenya ya bunda, kalau yang lain mungkin nggak terlalu mahal. Oke deh, berikutnya ini aku beli bawang merah ya. Aku beli seperempat, harganya 15.000. Terus ini aku campurkan dengan bawang putih ya. Terus itu aku juga beli tempe satu, harganya 5.000, kubis 8.000. Ini ada timun, aku beli 5.000 ya. Nah, berhubung ini ada food container yang masih sisa, jadi aku masukkan timun tersebut ke food container. Biasanya kalau misalkan udah nggak ada food container yang nggak sisa, aku taruhnya di plastik aja. Nah, alhamdulillah akhirnya aku udah selesai food prep ya bunda. Tinggal aku tata semua food container. Oh iya, untuk total belanjaanku kali ini yaitu 157.000, Masya Allah tabarakallah. Tapi semalam waktu aku belanja ada dua item yang kurang, yaitu aku lupa beli bakso. Terus yang kedua aku lupa beli telur ayam ya, jadi nanti nyusul. Oh iya, semalam aku juga beli ayam ya, setengah kilo dan juga seperempat. Itu totalnya 30.000, tapi memang tidak aku taruh di sini, sudah aku taruh di freezer ya bun, jadi tidak ikut tervideokan. Oke bunda, sampai di sini dulu ya bun video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum semuanya.